Baik, di kesempatan lalu sudah kita baca hadis bab niat, innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung kepada niat. Jadi pentingnya kita untuk menjaga niat dan meluruskan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maksudnya adalah kalau niatnya karena Allah dapat pahala, kalau niatnya karena dunia maka tidak mendapatkan pahala. Contohnya adalah orang yang berhijrah di zaman Nabi, yang hijrahnya karena seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. Maka ini kemudian digelari sebagai muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Anak Ummu Qais ini adalah seorang perempuan yang hendak dinikahinya. Maka kemudian disebut orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Maka dia hanya mendapatkan dunianya dan tidak mendapatkan akhiratnya. Maka pentingnya kita di dalam melakukan segala sesuatu hendaknya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Maka di sini orang yang hijrahnya karena dunia, maka hijrah yang karena dunia atau karena harta, maka tidak mendapatkan sesuatu kecuali dunia atau harta tersebut. Bagian yang lain kemarin sudah kita bahas bahwasanya seorang yang berhijrah ini harus dari negeri kufur atau negeri yang berat untuk menjalankan Islam kepada negeri Islam, atau negeri yang lebih kondusif untuk menjalankan Islam. Tidak boleh dibalik. Kalau dibalik maka itu bukan hijrah. Maka wala tusafiru biha ila biladil kufri, maka kita tidak boleh bepergian ke negeri-negeri kufur, tidak boleh bepergian ke negeri-negeri kafir, atau maksudnya tidak boleh hijrah ke sana karena tentu akan berat, akan sulit untuk menjalankan tuntunan agama Islam. Jadi akan berat untuk menjalankan tuntunan agama Islam. Apalagi sekarang ini tiket pesawat murah. Saya baca edisi online itu bahwa tiket ke Cina itu harganya Rp45.000. Jadi tiket ke Cina itu cuma Rp45.000. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang kerja jadi kuli bangunan sedino, itu turah untuk pergi ke Cina. Tapi tidak bisa ke sana. Ya, sudah ditutup. Tapi tiketnya murah. Kemudian kalau misalnya mau pergi ke Singapura itu Rp100.000, tapi tidak ada yang mau ke sana. Ke Korea Selatan itu Rp149.000. Meskipun murah, saya tidak menyarankan ke sana. Mahal pun tidak menyarankan ke sana, karena tidak boleh bagi seorang muslim berhijrah ke negeri kafir. Tidak boleh bagi seorang muslim berhijrah ke negeri kafir kecuali terpenuhi 3 syarat. Kemarin sudah kita bahas, masih ingat? Apa syaratnya? Asyaratul awal ayyakuna indahu ilmun yadfa'u bihi syubhat. Hendaknya dia punya ilmu yang ilmu tersebut dapat menolak syubhat. Jadi kalau kita tidak punya ilmu yang bisa menolak syubhat, maka tidak usah pergi ke negeri kafir. Tidak bisa membedakan daging sapi dengan daging babi, tidak usah pergi ke sana. Tidak tahu di mana tempat-tempat ibadah, tidak tahu di mana tempat-tempat perkumpulan muslim, tidak tahu di mana tempat-tempat ngaji, maka sebaiknya tidak usah pergi ke sana. Karena fitnahnya, godaannya sangat besar. Engkau harus punya ilmu yang ilmu tersebut dapat menepis segala syubhat. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua ini hanya sekedar mereply kembali atas apa yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu. Yang kedua, masih ingat? Ayyakuna indahu dinun, hendaknya punya agama atau punya iman yang dapat menolak dari semua syahwat. Karena kalau tidak punya iman, maka syahwatnya tidak kontrol. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama harus punya ilmu yang bisa menepis syubhat.
Yang kedua, punya iman yang bisa menepis syahwat. Karena di negeri-negeri kafir atau di negeri-negeri yang bukan merupakan negeri muslim itu cenderung pergaulannya bebas. Syarat yang ketiga, ayyakuna muhtajan ila dzalika. Hendaknya bepergian tersebut sangat diperlukan. Kalau tidak sangat diperlukan, maka sebaiknya tidak usah pergi ke sana. Apalagi sekarang dalam posisi sedang ada wabah penyakit, lebih-lebih lagi. Yang tidak ada pun kalau mau pergi ke sana, maka hendaknya syarat-syarat ini diperhatikan. Jangan sampai kemudian pergi ke sana lalu karena kerja di sana bertahun-tahun tidak sholat Jumat, lalu kemudian tidak mendengarkan adzan, tidak membaca Al-Quran karena jauh dari fasilitas tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut hijrah itu adalah pergi dari negeri yang negeri tersebut berat untuk menjalankan Islam kepada negeri yang lebih mudah, lebih kondusif untuk menjalankan ibadah. Kalau sebaliknya dari negeri yang mudah menjalankan ibadah ke negeri yang sulit menjalankan ibadah, maka tidak disebut dengan hijrah. Nah, hijrah secara bahasa itu maknanya adalah intiqal, pindah. Secara bahasa maknanya adalah intiqal, pindah. Secara istilah, yang pertama hijrah itu adalah hijratul makan, hijrah tempat. Ini yang pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Tercatat ada 2 kali hijrah yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Yang pertama adalah hijrah dari Mekah ke Habasyah. Yang hijrah gelombang pertama ini bisa kita katakan gagal karena tidak berhasil. Sehingga para sahabat ketika sampai di Habasyah sebagian besar kembali lagi ke Mekah dan tidak mendapatkan sambutan yang hangat dari penduduk Habasyah kecuali rajanya, Raja Najasyi, kemudian masuk Islam. Jadi hasil satu-satunya adalah Raja Najasyi masuk Islam tapi tidak diikuti oleh rakyatnya. Jadi tidak diikuti oleh rakyatnya. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya dalam berdakwah itu tidak mesti kalau dari atas selalu berhasil. Ada kalanya perlu dari bawah, ada kalanya perlu dari atas atau dari dua-duanya, itu lebih baik. Sebagaimana Raja Najasyi mau masuk Islam tapi rakyatnya tidak masuk Islam. Ini gelombang hijrah yang pertama. Kurang lebih ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, pada saat tekanan kepada umat Islam sangat kuat. Karena dakwah Nabi itu 3 tahun pertama secara rahasia. Pada saat secara rahasia ini tidak mendapatkan perlawanan yang berarti karena masih dilakukan secara rahasia. Begitu tahun ketiga dakwah dilakukan secara terang-terangan, maka permusuhan semakin kuat. Tahun keempat lebih kuat lagi, tahun kelima kemudian menghendaki untuk hijrah, cari tempat yang lebih aman, tetapi ternyata gagal. Kemudian dimulai lagi pada tahun ke-13, maksudnya 13 bukan hijrah ya, 13 setelah beliau diutus menjadi Nabi. Maka kemudian pindah ke Madinah. Dan alhamdulillah hijrah yang kedua ini berhasil. Maka menunjukkan bahwa Nabi itu di Makkah dakwahnya selama 13 tahun hasilnya tidak sesukses ketika di Madinah. Perlawanannya sangat banyak, rintangannya sangat banyak selama 13 tahun di Makkah. Kemudian dilanjut di Madinah. Nah, peristiwa hijrah, gelombang perpindahan dari Mekah ke Madinah ini disebut hijratul makan. Makan itu dalam bahasa Arab artinya adalah tempat. Jadi hijratul makan maknanya hijrah tempat. Ini bukan makan bahasa Indonesia tapi makan bahasa Arab. Karena ya, nah, bukan hijrah untuk makan ya. Nanti salah kaprah dikira hijrah golek pangan, bukan. Tapi hijratul makan adalah hijrah tempat. Bagian yang kedua, hijrah yang bisa kita lakukan adalah hijratul amal. Jadi hijrah amal. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tadi adalah hijrah tempat. Untuk hijrah tempat tadi syaratnya jelas, cari tempat yang lebih kondusif untuk menjalankan syariat Islam.
agar nyaman di dalam beribadah. Yang kedua itu adalah hijratul amal. Apa itu hijrah amal? Hijrah perbuatan. Jadi yang kedua adalah hijrah perbuatan, yaitu kita berhijrah manahallahu anhu minal ma'asi wal fusuki. Kita meninggalkan larangan Allah seperti maksiat-maksiat, kefasikan-kefasikan, sebagaimana pernyataan Nabi, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang muslim itu yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi seorang muslim itu yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka muslim sejati tidak akan mengganggu orang lain dengan lisannya. Muslim sejati tidak akan mengganggu orang lain dengan tangannya. Lah nek kaki, kan Nabi tidak nyebut kaki. Nah, maksudnya dengan lisan dan tangannya itu ya kabeh. Orang kok terus nek pakai kaki boleh. Jadi ketika disebut pakai tangannya ini sudah mencakup maksudnya juga pakai fisik yang lain. Jadi seorang muslim sejati tidak akan mengganggu orang lain dengan lisannya maupun mengganggu orang lain dengan tangannya. Ini muslim sejati. Kemudian beliau bersabda, wal muhajir, dan seorang muhajir yang sejati, orang yang hijrah, itu adalah orang yang berhijrah manahallahu anhu, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya syirik lalu bertauhid, ini hijrah. Yang tadinya maksiat lalu taat, lah inilah hijrah. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya mencela maka sekarang tinggalkan mencela tersebut dengan memuji atau diam. Yang tadinya menipu atau memakan harta yang haram, harta yang batil, maka sekarang memakan harta yang halal. Yang tadinya transaksi ribawi sekarang menggunakan transaksi yang halal. Ini termasuk hijrah amal. Yang tadinya durhaka kepada kedua orang tua, ngomong kasar kepada mereka, sekarang kita berbakti kepada orang tua, kita ngomong yang baik kepada mereka. Inilah hijrah amal. Yang tadinya memutus silaturahim, ora tahu moro, ora tahu WhatsApp, ora tahu SMS, ora tahu ngenai hadiah, maka sekarang kita sambung silaturahim, datang ke rumahnya, sering WhatsApp, sering telepon, sering bawa hadiah. Nah ini termasuk bentuk-bentuk hijrah. Meskipun Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah ini kita meskipun di dalam masalah ini Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menganggap hijrah itu hanyalah hijrah tempat, tetapi juga kalau secara tempat sudah kondusif maka bisa hijrah dari perbuatan. Yang sebelumnya belum menutup aurat maka sekarang kemudian menutup aurat. Ini adalah hijrah perbuatan. Yang sebelumnya pelit sekarang jadi ahli sedekah. Ini adalah hijrah perbuatan. Apalagi contoh lainnya? Ya? Oh, yang tadinya keset gotong royong sekarang sregep gotong royong. Nah, ini juga bagian dari hijrah. Nah, jadi ini juga bagian dari hijrah. Jadi ke arah yang lebih baik. Jadi ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang tadinya kalau melihat orang tua nyambut gawe mung didelok, sekarang kalau melihat orang tua nyambut gawe diewangi. Ini juga bagian dari hijrah. Hijrah amal. Karena ini luas hijrah amal itu. Intinya hijrah amal itu adalah kita ke arah yang lebih baik. Tinggalkan larangan Allah, kerjakan perintah Allah. Maksimalkan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu adalah hijratul amil. Jadi yang ketiga hijratul amil. Hijrah amil ini adalah hijrah secara personal. Hijrah secara personal. Apa yang dimaksud hijratul amil? Contohnya adalah hijrah amil ini kadang-kadang sifatnya wajib. Kadang-kadang sifatnya wajib. Contoh sebagaimana yang disebutkan oleh ahlul ilmi, ada orang yang terang-terangan bermaksiat, yang tidak peduli ada orang lain di sana. Sementara kita tidak mampu untuk
amar ma'ruf nahi mungkar. Maka yang tepat bagi kita